Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saya mengucapkan selamat datang bagi semua di dalam acara seminar kehidupan yang diadakan oleh Zion Christian Mission Center. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya salah seorang instruktur pengajar di Zion Christian Mission Center. Di Zion Christian Mission Center, kita mengadakan kelas-kelas Alkitab secara gratis bagi saudara yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, kita semua, walaupun bukan pendeta, tetapi kita semua yang percaya kepada Kristus, kita seharusnya mengerti Alkitab. Ya, dan kita harusnya menjadi lapar dan haus akan kebenaran seperti yang Kristus katakan 2000 tahun yang lalu di Matius pasal 5. Maka sebetulnya dengan seminar ini, kami ingin mengundang semua saudara untuk bisa hadir di dalam kelas-kelas Alkitab yang Zion Christian Mission Center adakan secara gratis, sebagian besar secara online, untuk kita betul-betul mengerti seluruh isi Alkitab, dari Kejadian bahkan sampai kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang sungguh sulit dimengerti, bukan? Saya yakin Bapak Ibu saudara yang hadir di dalam seminar kehidupan ini sudah pernah membaca kitab Wahyu. Tetapi saya yakin bahwa tidak ada satu orang pun dari kita yang bisa mengertinya secara tuntas. Ya, mengapa hal itu demikian? Ya, dan mengapa kita harus mengerti Alkitab? Bukan dengan pikiran kita sendiri, tapi kita sungguh-sungguh mengertinya dengan dipimpin oleh roh kebenaran atau firman yang tersingkap. Mari kita akan lihat di dalam materi yang saya akan bagikan bagi saudara sekalian. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian boleh meluangkan waktunya untuk fokus di dalam seminar ini, ya, dari awal sampai akhir, kurang lebih 45 menit ke depan, supaya bisa mengerti kenapa kita harus belajar dan kenapa kita harus mengerti seluruh isi Alkitab, ya, dan mengapa Alkitab itu sampai sekarang, walaupun kita membacanya berulang-ulang dari Kejadian sampai Wahyu, ada banyak bagian yang kita tidak mengerti. Dan apakah sebetulnya Alkitab menjadi peranan di dalam kunci bagi kita untuk mendapatkan keselamatan yang Allah sudah janjikan. Mari kita lihat dan kita mulai slide kita, saudara, pada malam hari ini. Ya, saya akan share slide-nya. Kiranya saudara sudah melihatnya. Ya, kunci keselamatan adalah judul di dalam seminar yang flyer-flyernya mungkin Bapak Ibu saudara sudah lihat. Ya, tetapi secara lebih detail judulnya adalah perumpamaan di dalam Alkitab. Apakah itu merupakan satu kunci keselamatan? Jawabannya ya. Mengapa? Nanti kita akan lihat. Dan semuanya, jawabannya, penjelasannya, kalau Bapak Ibu saudara akan ikuti seminar ini dari awal sampai akhir, semua jawaban ada di dalam Alkitab. Maka di Zion Christian Mission Center, kita juga hanya belajar dari Alkitab, saudara. Ya, kita tidak belajar dari buku yang lain, kita hanya belajar dari Alkitab, karena Alkitab adalah tulisannya Allah. Allah memang menuliskan dan mengilhamkan para nabi, para rasul di zaman-zaman dahulu, ribuan tahun sebelum kita hidup, untuk sebetulnya adalah suatu maksud atau rancangan Allah. Sudah siap, saudara? Mari kita lihat slide pertama. Ya, ada seorang yang membaca Alkitab. Ya, seberapa sering Bapak Ibu saudara di ruangan ini membaca Alkitab? Ya, saya yakin ya, semua di sini pasti sering membacanya ya. Nah, pertanyaannya lah, saudara, apakah kita mengerti seluruh isi Alkitab? Bukan hanya pasal atau ayat-ayat tertentu saja, ya, yang mudah dimengerti, atau sejarah di dalam Alkitab yang mudah dimengerti, tetapi seluruh isi Alkitab. Maka tentunya, saya yakin kita semua pasti mengatakan kita belum bisa mengertinya secara keseluruhan dengan pemikiran kita sendiri. Ya, nah, kalau begitu, Bapak Ibu saudara, ya, kita melangkah kepada langkah berikutnya di dalam seminar ini. Mengapa kita penting untuk mengerti Alkitab? Ya, mengapa Alkitab yang kita tahu ini adalah suatu buku yang sudah tersebar di seluruh dunia, ya, merupakan satu buku yang diterjemahkan ya kepada begitu banyak bahasa di dunia ini, ya, dan orang pasti sudah tahu. Meskipun dia bukan orang percaya, bukan orang Kristen, dia tahu Alkitab, saudara ya. Dan Alkitab sudah dituliskan sejak kira-kira 3.500 tahun sebelum kita hidup. Ya, karena Musa hidup kira-kira 1.500 tahun sebelum Yesus datang pertama kali.
Dan itu adalah masa 3.500 tahun yang lalu dari zaman kita hidup kira-kira. Dan disitulah masa 5 kitab pertama di dalam Alkitab, yaitu kitab-kitab Taurat dituliskan. Mengapa kita penting untuk mengerti Alkitab? Mari kita buka seminar kita dengan satu ayat yang krusial sekali, yang penting, ya, yang merupakan perkataan Yesus pada waktu dia datang pertama kali. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini menjadi landasan bagi kita semua untuk kemudian, ya, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa terbuka pikirannya bahwa semua orang untuk dapatkan keselamatan, ya, hidup kekal yang Allah janjikan, harus mengerti Alkitab, Saudara, atau mengenal kehendak Allah, karena di dalam Alkitab ada rancangan atau kehendak Allah. Mari kita bacanya, Saudara, ayat 21. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk kerajaan surga dapatkan hidup kekal, bukan? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, berarti percaya kepada Yesus bahwa dia adalah anak Allah, juru selamat, yang dipanggil sebagai Tuhan, ya, pada waktu dia datang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Bukan sekedar percaya kepada dia, kepada Yesus, akan masuk ke dalam kerajaan surga, Saudara. Tapi kuncinya, dia yang melakukan kehendak Bapa. Ya, berarti kehendak Allah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu kehendak Allah? Apakah yakin Bapak Ibu Saudara tahu dengan pikiran kita sendiri? Bapak Ibu Saudara pernah baca Yesaya pasal 55? Di situ melalui Nabi Yesaya Allah katakan, rancanganku bukan rancanganmu, seperti tingginya langit dari bumi. Dengan pikiran kita sendiri, dengan kita bermeditasi mungkin, ya, atau kita merasa-rasakan, atau berdoa sepanjang hari, tidak akan kita bisa mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah, Saudara, hanya dituliskan di dalam satu buku, Alkitab. Ya, bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah dan kemudian melakukannya? Kuncinya mengerti Alkitab, mengerti rancangan Allah yang ada di dalam Alkitab. Berarti mengerti setiap kitab yang ada di dalam Alkitab. Ada 66 kitab. Setiap pasal yang ada di dalamnya, bahkan setiap ayat. Sehingga kita mengerti rancangannya, kehendaknya, dan taat. Itu kunci untuk mendapatkan keselamatan. Perhatikan ayat 22-nya, Saudara. Pada hari terakhir, berarti ini adalah Yesus katakan sebagai satu nubuat, hari terakhir adalah akhir zaman, yang merupakan juga akhir atau masa kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada hari tersebut banyak orang akan berseru kepadaku, pada Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, demi nama Yesus, Saudara. Seringkali orang tafsirkan atau artikan, berarti motivasinya nggak benar. Tidak, Saudara, perhatikan, demi nama Yesus. Artinya, orang yang bernubuat di akhir zaman ini, di masa kedatangan Yesus kedua kali, bernubuat, mengusir setan, melakukan hal-hal yang pelayanan-pelayanan yang baik dari sudut pandang manusia, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Apa yang terjadi, Saudara, ketika tidak sesuai atau tidak melakukan kehendak Allah karena tidak mengerti Alkitab? Maka ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, perhatikan dengan cermat 3 ayat ini. Perkataan Yesus datang pertama kali. Ya, bukan bernubuat demi nama Yesus, bukan mengusir setan demi nama Yesus, bukan melakukan mujizat demi nama Yesus, atau pelayanan-pelayanan yang lain yang kita lakukan saat ini di akhir zaman, di kedatangan Yesus yang kedua kali, yang akan memimpin kita kepada kerajaan surga dan hidup yang kekal. Melainkan melakukan kehendak Bapa. Walaupun melakukan pelayanan-pelayanan, walaupun datang ke gereja setiap hari Minggu, walaupun mendengarkan khotbah pendeta rajin,
Walaupun percaya bahwa Yesus datang pertama kali adalah juru selamat, tetapi tanpa melakukan kehendak Bapa, dikatakan kita semua membuat kejahatan. Ya, di ayat ini sangat penting untuk membuka pikiran saudara. Berarti sekali lagi, bagaimana kita bisa tahu kehendak Bapa? Hanya di dalam Alkitab. Berarti kalau kita baca Alkitab saja, walaupun kita baca berulang-ulang dengan pikiran kita sendiri, kita tidak akan bisa mengertinya. Maka ketika tidak mengerti, kita tidak akan tahu persis apa yang kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang saudara, ya, apa hubungannya dengan perumpamaan? Ya, karena di judul dikatakan ketika perumpamaan adalah suatu kunci ya untuk keselamatan. Berarti perumpamaan adalah suatu bahasa yang dipakai Allah di dalam Alkitab, dan tanpa mengerti perumpamaan kita tidak akan mengerti kehendaknya. Ketika tidak mengerti, kita tidak bisa melakukan dan taat. Ya. Nah, kita lihat contoh. Saudara, kita lihat contoh apa yang terjadi waktu Yesus datang pertama kali. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu persis peristiwa yang terjadi waktu Yesus datang pertama kali. Yesus adalah anak Allah. Yesus diutus Allah. Yesus adalah juru selamat. Oke, tapi apakah orang-orang Israel yang kepada siapa Yesus datang? Ya kan, dikatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, Matius 15 ayat 24. Apakah mereka menerimanya? Tidak, saudara. Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia, tidak mau menyambut Yesus. Bahkan apa buktinya? Orang-orang Israel 2000 tahun yang lalu ketika Yesus datang pertama kali, tidak menerima Yesus, yang padahal di dalamnya Allah bekerja. Bahkan Yesus sampai mati di kayu salib. Ya, artinya mereka menolak Yesus, yang adalah jalan saudara untuk menuju kepada keselamatan, bukan? Yohanes 14 ayat 6 Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apabila tidak bisa percaya kepada Yesus saat itu 2000 tahun yang lalu, tidak ada keselamatan, tidak ada kerajaan sorga. Saudara mulai bisa melihat hubungannya dengan Matius 7 ayat 21. Berarti kehendak Allah 2000 tahun yang lalu adalah datang kepada Yesus. Itulah melakukan kehendak Allah. Tetapi mereka tidak melakukannya. Akibatnya apa? Tidak ada keselamatan. Mari kita lihat beberapa ayat, saudara. Yohanes 5. Ya, saudara kalau punya Alkitab boleh baca, boleh buka, tetapi di slide saudara juga saudara bisa membacanya kita bersama-sama. Ini adalah perkataan Yesus yang ditujukan kepada orang-orang Israel pada saat itu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Di sini saudara lihat, Yesus katakan kepada orang-orang Israel, karena orang-orang Israel saat itu diajar oleh ahli Taurat dan orang Farisi, bukan? Ya, ada orang Saduki, ya, juga demikian situasinya seperti kita sekarang, saudara. Ada banyak denominasi. Ya, tetapi semua sebetulnya mempelajari, menyelidiki Alkitab. Kitab-kitab suci yang dimaksud ketika Yesus berkata di Yohanes pasal 5 adalah seluruh kitab yang ada di Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maliaki. Dengan kata lain, saudara, Kejadian sampai Maliaki, 39 kitab di Perjanjian Lama sebetulnya memberi kesaksian tentang Yesus. Oke. Apa artinya kitab-kitab tersebut? Kejadian sampai Maliaki memberi kesaksian tentang Yesus, tentang aku di sini, tentang Yesus. Artinya kitab-kitab tersebut bernubuat, saudara. Bernubuat itu artinya apa? Berjanji. Siapa yang berjanji? Allah. Karena tidak ada satupun perkataan di dalam Alkitab
yang keluar dari pemikiran manusia. Itu semua diilhamkan Allah. Kalau saudara baca ya, di 2 Timotius dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itulah Alkitab. Alkitab adalah ilhamnya Allah. Memang Allah pilih para nabi, para rasul untuk menuliskannya. Oke? Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang bisa tangkap bahwa Alkitab adalah suatu janji, suatu rancangan. Di dalamnya tertulis kehendak Allah. Waktu Yesus datang pertama kali, kehendak Allah itu tergenapi, saudara. Ya, tergenapi itu terwujud janjinya di dalam diri Yesus. Kitab-kitab suci di Perjanjian Lama bernubuat tentang Yesus. Sekarang perhatikan, walaupun mereka menyelidiki kitab suci, artinya mereka menyelidiki itu membaca, saudara, ya kan? Bagaimana mungkin menyelidiki tanpa membaca? Mereka membaca, mereka coba renungkan, mereka tafsirkan, tapi mereka tidak bisa datang kepada Yesus yang adalah wujud kegenapan dari janji atau nubuat di Perjanjian Lama. Kita baca ya, Yesus sampaikan juga ya di Matius 5 ayat 17 bahwa dirinya adalah wujud kegenapan. Yesus katakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang, Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Dengan kata lain, sekali lagi, hukum Taurat, kitab para nabi, itu adalah kitab-kitab di Perjanjian Lama. Kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab para nabi, Yehezkiel, Yeremia, Yesaya, Hosea, Yoel, Amos, Obadya sampai Maleaki. Kitab-kitab itu adalah suatu nubuat, saudara. Dan ketika Yesus datang pertama kali, Yesus adalah wujud kegenapan. Ya, mengapa Yesus ditolak, justru disalibkan? Karena orang-orang saat itu 2000 tahun yang lalu, walaupun mereka menyelidiki kitab suci, mereka tidak bisa mengertinya. Kenapa? Pertanyaannya. Mungkin ada seseorang mulai bisa melihat hubungannya dengan judul ya. Karena nubuat Allah disampaikan dalam bahasa perumpamaan. Allah rahasiakan janjinya atau rancangannya. Nanti kita akan bertanya lagi, kenapa Allah main rahasia? Nanti kita akan lihat di dalam slide berikutnya. Tapi satu lagi, saudara, ya, yang menunjukkan bahwa waktu Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, pertama, saudara, yang Bapak Ibu saudara harus renungkan dan mengerti, faham betul saat ini, yaitu kitab-kitab di Perjanjian Lama sebetulnya bernubuat, ya, berjanji tentang Yesus. Yesus adalah wujud kegenapan dari rancangan atau kehendak Allah yang Allah tuliskan lewat nabi-nabi di Perjanjian Lama. Dan saudara, melalui Lukas 24, hanya Yesus sendiri yang bisa mengajarkan. Perhatikan saudara, hanya Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu yang bisa mengajarkan, membimbing orang-orang untuk mengerti nubuat di Perjanjian Lama dan akhirnya bisa taat kepada Yesus datang pertama kali. Itulah kunci untuk dapatkan keselamatan. Ini dulu saudara harus tahu. Situasi waktu Yesus datang pertama kali, ya, mari kita lihat Lukas 24. Lukas 24 ini adalah pasal terakhir di kitab Lukas ketika Yesus bentar lagi akan naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya. Lalu ia berjumpa dulu ya kan dengan murid-muridnya, perjalanan ke Emmaus dan seterusnya. Ayat 44. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni harus digenapi. Perhatikan saudara, harus digenapi. Apa yang harus digenapi? Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi,
dan kitab. Ya, maaf ya, terputus sedikit. Kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan kembali. Oke, sekali lagi ya, kita lihat ya, apa yang tertulis, saudara. Oke, oke, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu semua adalah nubuat atau janji, ya, yang kegenapannya adalah Kristus. Dan hanya Yesus sendiri yang harus bisa, ya, hanya Yesus sendiri yang bisa menjelaskan apa, ya, yang menjadi rancangan Allah atau menerangkan, ya, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, berarti seluruh kitab di Perjanjian Lama yang dirinya adalah sebagai kegenapan. Dengan demikian, saudara, kesimpulan kecil. Pada waktu Yesus datang pertama kali, tidak mengerti nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Ya, tidak mengerti rancangan Allah sebetulnya. Walaupun mereka menyelidiki, baca. Ya, coba pikirkan dengan pikiran sendiri. Yohanes 5, ya, Matius 5 ayat 17, Lukas 24. Tidak mengerti nubuat-nubuat di Perjanjian Lama, tidak akan dapatkan keselamatan. Karena ketika mengerti dengan pikiran sendiri, tidak mengerti, ya, berdasarkan sudut pandang Allah, tidak akan bisa datang kepada Yesus saat ini. Ya, maka saudara ingat waktu Yesus datang pertama kali, siapakah ini, katanya. Ya, bukankah ini Yesus ini adalah anaknya Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal. Bagaimana mungkin, katanya. Ya, orang tidak percaya kepada Yesus. Tapi bagaimana orang bisa percaya pada Yesus? Mereka harus rendah hati datang kepada Yesus, dengar perkataan Yesus, sehingga bisa dibimbing untuk mengerti nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Dan ketika mengerti, mereka melakukannya, taat. Apakah ketaatan itu? Perbuatan itu yang sesuai dengan kehendak Allah 2000 tahun yang lalu. Datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, dan lakukan apa yang Dia perintahkan. Itu situasi yang sulit sekali waktu Yesus datang pertama kali. Ketika orang datang kepada Yesus, maka orang pasti akan mengucilkan mereka, bukan? Ya. Sekarang saudara kita melangkah. Mengapa? Ya, 2000 tahun yang lalu. Ya, ketika Yesus datang pertama kali, mereka tidak mengerti nubuat-nubuat di Perjanjian Lama. Ya, walaupun kitab itu memberi kesaksian tentang Yesus, tapi mereka tidak mau datang kepada Yesus. Karena nubuat disampaikan dalam bahasa perumpamaan. Barulah saya kira Bapak Ibu Saudara mulai tergambar ya, apa yang menjadi judulnya. Tidak mengerti perumpamaan, tidak akan dapatkan keselamatan. Karena tidak mengerti perumpamaan di dalam Alkitab, contoh 2000 tahun yang lalu, tidak mengerti rancangan Allah, akibatnya tidak bisa mengenali Yesus yang datang sebagai wujud kegenapan, maka tidak ada keselamatan. Jadi situasinya seperti ini, 2000 tahun yang lalu yang merupakan kedatangan Yesus yang pertama kali, sebetulnya sudah dinubuatkan. Nubuat-nubuat di kitab-kitab Perjanjian Lama sebetulnya adalah mengenai kedatangan Yesus yang pertama kali. Dengan kata lain, kedatangan Yesus pertama kali adalah wujud kegenapan dari nubuat-nubuat yang Allah sampaikan terlebih dahulu. Ya, di kitab-kitab Perjanjian Lama. Sehingga walaupun saat itu, kalau saudara bayangkan 2000 tahun yang lalu, orang-orang Israel, ahli Taurat, apakah tidak percaya kepada Allah? Percaya, saudara. Ya, mereka katakan di Yohanes pasal 8, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Ketika Yesus katakan, iblislah yang jadi bapamu. Artinya, saudara, situasinya 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus sebagai wujud kegenapan dari janji atau nubuat Allah itu hadir, hanya percaya kepada Allah saja. Saat itu, saudara.
tanpa mau datang kepada Yesus sebagai wujud kegenapan dari nubuat-nubuat di perjanjian lama, tidak akan ada keselamatan. Setuju, saudara? Ya, saudara bisa ikuti. Ya, sekali lagi, 2000 tahun yang lalu, situasinya hanya percaya saja kepada Allah, taat, ya, coba lakukan, baca Alkitab, lakukan Taurat, datang ke sinagoge, dengar firman dari ahli Taurat, para pengajar saat itu. Ahli Taurat sendiri merasa dia mengajarkan kebenaran karena bawa Alkitab, tapi tanpa datang kepada Yesus sebagai wujud kegenapan, tidak akan ada keselamatan. Karena Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya harus datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, taat kepada Yesus, barulah keselamatan. Tapi walaupun menyelidiki kitab suci, baca Alkitab saat itu, Kejadian sampai Maliaki, tapi tanpa mengerti nubuat, sehingga tidak bisa datang kepada Yesus, tidak ada keselamatan. Oke, jadi saya mau Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, ya, dan mengerti situasi saat itu ketika Yesus datang pertama kali. Sekarang kita lihat, saudara, ya, ternyata memang Allah itu selalu bernubuat. Ya, Allah itu selalu bernubuat. Itulah cara Allah bekerja yang tidak akan berubah. Kenapa kita harus mengerti apa yang terjadi waktu Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu? Karena cara Allah bekerja tidak berubah sampai pada saat di mana kita hidup sebagai kedatangan Yesus, yang sebagai masa kedatangan Yesus kedua kali. Ya, jadi sungguh sangat penting untuk mengerti cara Allah bekerja dan lihat contoh situasi apa yang terjadi waktu Yesus datang pertama kali. Kita lihat Amos 3 ayat 7. Ya, nanti kalau saudara baca Amos 3 ayat 7 berkata demikian. Sungguh, ya, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan dulu keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan dulu keputusannya kepada hamba-hamba para nabi. Pertama, yang penting dari ayat ini, yang merupakan cara Allah bekerja, Allah selalu bernubuat sesuatu. Allah selalu rancang, ya, sebelum dia genapi, sebelum dia lakukan, artinya sebelum digenapi, Allah selalu rancang. Dan rancangan itu disampaikan, saudara. Ya, tidak disampaikan kepada semua orang di seluruh dunia, tapi dia sampaikan lewat hamba-hambanya, yaitu para nabi. Maka para nabi, ya, Musa menuliskan kitab Taurat, ya, ada kitab-kitab sejarah, ya, Yosua, hakim-hakim, raja-raja, ada kitab nabi-nabi, Yehezkiel menulis, Yeremia menulis, Yesaya menulis, sampai Maliaki menulis. Itu semua adalah rancangan Allah, ya, yang Allah sampaikan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ketika hal itu digenapi, kita bisa percaya. Karena ada nubuatan. Ya, itu Yohanes 14 ayat 29. Saudara boleh catat. Yohanes 14 ayat 29, Yesus katakan, aku mengatakan hal ini kepadamu sebelum hal itu terjadi. Bernubuat. Supaya apa? Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Lalu, saudara, Allah menyampaikan nubuat kepada hamba-hamba para nabi. Hamba-hamba para nabi tersebut taat untuk menuliskannya. Dan nubuat itu disampaikan dalam bahasa perumpamaan, saudara. Kita baca Hosea 12, ya. Hosea 12 ayat yang ke-11 dengan detail. Mari kita lihat Hosea 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Jadi bagaimana para nabi itu menuliskan hal-hal yang diilhamkan Allah? Melalui satu penglihatan, saudara. Ya, dan bagaimana cara Allah menyampaikannya? Bahasa apakah itu? Perumpamaan. Jadi saudara harus mengerti sekarang nubuat Allah, rancangan Allah yang selalu dia sampaikan dulu, ya, sebelum itu digenapi,
selalu ditulis dalam bahasa perumpamaan. Oke? Maka tidak mudah atau tidak seorang pun bisa mengertinya. Pertanyaannya, kenapa Allah menuliskan nubuatnya atau rancangannya itu dalam bahasa perumpamaan? Mari kita lihat kembali kepada perkataan Yesus waktu dia datang pertama kali. Ya, ada jawabannya di sini. Mengapa nubuat Allah disampaikan dalam bahasa perumpamaan? Kita lihat waktu Yesus datang pertama kali, Allah bekerja dalam diri Yesus, bukan? Sehingga Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Maka kita lihat bagaimana atau apakah ya alasannya ya Allah ya bekerja lewat Yesus, maka Yesus pun mengajar dalam bahasa perumpamaan. Pertama, saudara, kalau saudara baca Matius pasal 13 ayat 34 sampai 35, ini juga merupakan satu kunci ya. Yesus mengajar dalam bahasa perumpamaan. Kalau saudara baca nanti ya dikatakan Yesus itu mengajar selalu di dalam perumpamaan dan tidak ada satupun dia katakan tanpa perumpamaan. Supaya apa? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Ya, yaitu di Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Nanti saudara boleh catat dan baca, ya. Jadi alasan pertama yang juga membuat kita mengerti kenapa Allah selalu menyampaikan penglihatan, nubuat, rancangannya dalam bahasa perumpamaan adalah karena sudah dirancang demikian, sudah dinubuatkan, saudara. Sehingga tidak heran waktu Yesus datang pertama kali, Yesus selalu mengajar dalam perumpamaan, artinya ketika Yesus datang pertama kali, hanya dia yang bisa menerangkan arti perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab yang membuat orang bisa mengenali rancangan atau nubuat Allah dan datang kepada Yesus. Dengan pikiran manusia sendiri, walaupun dia ahli Taurat, menyelidiki kitab suci saat itu, tapi tidak mengerti perumpamaannya, tidak mengerti rancangan. Akibatnya apa? Lihat saudara. Tidak mau datang kepada wujud kegenapan. Tidak lakukan kehendak Allah. Akibatnya apa tadi? Nyala kamu. Aku tidak mengenal engkau. Tidak akan dapatkan keselamatan. Sekarang ini adalah jawaban yang paling penting. Ya, mengapa Yesus mengajar dalam bahasa perumpamaan? Ya, yaitu untuk menyembunyikan rahasia Allah. Sekaligus jawaban bagi kita di dalam pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Mengapa ya? Allah bernubuat, Allah rancang, ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan dulu keputusannya kepada hamba-hamba yaitu para nabi. Mengapa dia sampaikan dalam bahasa perumpamaan yang membuat orang tidak bisa mengertinya? Kita baca Matius 13. Dan itu adalah ya alasannya adalah untuk menyembunyikan rahasia Allah. Kenapa rahasia atau rancangan Allah harus disembunyikan? Ada yang bisa jawab? Kenapa rancangan Allah, kehendak Allah, ya, nubuat Allah, janji Allah harus disembunyikan? Karena ada musuh, saudara. Karena ada iblis. Jadi bisa tangkap, saudara? Allah sembunyikan supaya iblis tidak mengganggu pekerjaannya Allah. Dan yang kedua, ketika digenapi pada masa itulah kita bisa membedakan yang mana yang sungguh-sungguh datang dari Allah. Dia harus bisa menyingkapkan rahasianya. Dia harus bisa mengajarkan arti perumpamaan secara keseluruhan dan memperlihatkan wujud-wujud kegenapan dan dirinya adalah kegenapan. Sebaliknya, yang datang bukan dari Allah. Kalau bukan dari Allah berarti dari siapa? Dari iblis. Mereka tidak akan bisa menerangkan arti perumpamaan di dalam Alkitab. Kuncinya. Ya, Matius pasal 13, saudara, kita baca bersama-sama. Ketika Yesus datang pertama kali, ya, ayat yang ke-10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, pada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu, kepada murid-murid, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada murid-murid yang mau datang kepadanya. Tapi kepada mereka tidak. Siapa kepada mereka? Yang menolak Yesus.
Ya, mereka menolak Yesus karena mereka tidak mengerti perumpamaan, dan dengan demikian mereka tidak mau datang kepada Yesus. Ketika tidak mau datang kepada Yesus, tidak bisa mengerti perumpamaan, saudara. Ketika tidak mengerti perumpamaan, maka mereka harusnya sadar bahwa mereka adalah benihnya iblis. Walaupun mereka menyelidiki kitab suci, walaupun baca kitab suci bolak-balik, walaupun mereka disebut para ahli. Ya, jadi ini ayat kunci Markus 4. Ya, dengan kata lain, kesimpulan ya yang malam hari ini Bapak Ibu Saudara tangkap dan renungkan, ketika kita tidak mengerti perumpamaan, kita tidak akan mendapat ampun. Apa artinya tidak mendapat ampun, saudara? Kita tidak dapatkan keselamatan. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan dapatkan keselamatan atau masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa disampaikan di dalam suatu Alkitab. Itulah janji atau nubuat. Tetapi janji atau nubuatnya itu disembunyikan di dalam bahasa perumpamaan. Dengan kata lain, tidak mengerti perumpamaan, tidak mengerti nubuat atau kehendak Allah, tidak bisa datang pada wujud kegenapan, menolak wujud kegenapan. Akibatnya, tidak ada ampun, karena tidak mengenali wujud kegenapan. Ya, waktu Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, Yesuslah wujud kegenapan. Ya, Yesus disalibkan, Yesus ditolak. Apakah yang terjadi bagi orang yang menolak Yesus? Tidak ada keselamatan. Mari kita lihat Markus 4 ayat 11 sampai 12 yang merupakan ayat referensi kita, ayat kunci kita malam hari ini. Ayat 11. Ya, jawabnya setelah murid-murid juga di Markus ini bertanya, "Kenapa guru kau berkata-kata dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Allah kasih. Ayat ini bukan berarti Allah pilih-pilih, saudara ya. Semua orang Allah ingin dapatkan ya keselamatan. Ya, tetapi orang yang tidak mau datang kepada wujud kegenapan yang sudah dijanjikan oleh Allah sebelumnya, yang dituliskan di dalam Alkitab, maka orang tersebut tidak akan dapatkan ampun. Artinya apa? Tidak akan dapatkan keselamatan. Jadi sekali lagi saudara bisa tangkap ya bahwa ketika kita tidak mengerti Alkitab, sebetulnya kita tidak mengerti bahasanya, perumpamaan. Contoh yang paling jelas adalah kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu semua disampaikan dalam bahasa perumpamaan. Maka sulit kita bisa mengertinya, bukan? Tapi ketika kita tidak mengerti, sebetulnya kita harusnya mulai khawatir. Ya, apakah aku akan dapatkan keselamatan? Apakah aku akan dapatkan ampun? Nah, sekarang kita sudah banyak tadi ya bicara tentang perumpamaan. Ya, mungkin ada saudara di sini yang mulai, apa sih yang dimaksud dengan perumpamaan itu? Ya, jadi yang dimaksud perumpamaan adalah menyatakan suatu maksud dengan menggunakan nama benda, nama orang, nama binatang, lokasi suatu tempat atau sejarah untuk ya sebetulnya menunjukkan hal yang lain, ya, yang memiliki sifat secara jasmani yang mirip. Ya, mungkin kalau tidak ada contoh jadi agak sulit saya menangkapnya ya. Jadi misalnya, ya, ada perumpamaan yang mudah karena seringkali digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, gadis itu bunga di desa. Bisa tangkap, saudara? Bukan berarti si gadis adalah betul-betul bunga, ya kan? Tapi gadis itu cantik. Dan bunga memiliki suatu penampilan yang indah, cantik. Maka sifatnya itulah, karakternya itu yang dipakai untuk menggambarkan si gadis ini cantik. Gadis itu seperti bunga. Ya, gadis itu bunga. Yang kedua misalnya, ya, ada orang yang kita benci, maka kita bilang jangan dekat-dekat dia. Dia itu ular. Ya, bukan berarti orang itu siluman ular, ya, tetapi orang itu memiliki sifat yang licik.
seperti ular licin dan tiba-tiba memanggut, ya, berbisa, gitu ya saudara ya. Itu perumpamaan saudara. Tapi itu perumpamaan yang sehari-hari, artinya yang kita mudah mengertinya. Di dalam Alkitab Allah gunakan nama benda yang kita sehari-hari lihat, api, air, gunung, batu, ya. Lalu ada apa? Ada sangkakala di Wahyu, ya, ada burung, ada pohon, ada benih, ada ladang. Ya, itu semua bahasa perumpamaan yang Allah pakai, saudara. Ada hujan api, ada matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap. Itu bahasa perumpamaan, saudara. Bisa tangkap? Contoh, api. Ya, api. Kita lihat dari dua ayat ini. Lukas 12 ayat 49 dan penjelasannya di Yeremia. Ini yang nanti kita, ini salah satu contoh ya. Nanti kalau saudara ikut di dalam kelas di Zion Christian Mission Center, ya, salah satunya seperti ini. Karena jawabannya ada di dalam Alkitab itu sendiri. Tidak boleh kita mereka-reka jawaban perumpamaan. Kalau kita mereka-reka, maka kita akan salah mengenali nubuat dan akibatnya tidak mengenali wujud kegenapan. Contoh ya, Lukas 12. Kita lihat Lukas 12 ayat 49. Yesus katakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Saudara bayangkan, kalau Yesus berkata demikian di depan saudara, aku melemparkan api. Saudara takut nanti ya, bawa air banyak ya, jangan-jangan nanti kebakaran. Ini bukan api saja nih. Yesus berkata dalam perumpamaan. Apakah arti api? Firman, saudara. Kita lihat Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya, jadi waktu Yesus datang pertama kali, Yesus katakan aku melemparkan api. Sebetulnya artinya apa? Yesus memberikan firman, tapi firman itu seperti api. Nanti akan belajar lebih lanjut ya, sifat api. Api itu panas ya kan? Tapi api juga memurnikan ya kan? Api juga bersifat membakar atau menghancurkan. Waktu Yesus datang pertama kali, firman-Nya itu menghangatkan, membuat hati berkobar-kobar. Contoh Lukas 24. Ketika Yesus mengatakan firman itu dan murid-murid berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia mengatakan firman itu? Firman-Nya seperti api. Tapi api juga yang memurnikan. Ya, Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang merupakan kebenaran, itulah yang memurnikan, menguduskan. Tapi firman juga membakar. Ya, seperti ini. Bukankah firman-Ku seperti api dan mereka kayu bakar? Nanti kalau kita belajar ya secara lebih detail. Jadi saudara, itulah ya contohnya perumpamaan. Kalau saudara baca kitab Wahyu, ya, karena kita, nah sekarang lihat ya, saudara, setelah mengerti bahwa Allah selalu mengajar, Allah selalu bernubuat terlebih dahulu, ya, dan nubuat itu dia sampaikan dalam bahasa perumpamaan, ya, maka ya ketika kegenapan itu terjadi, maka wujud kegenapan yang harus bisa menerangkan tentang perumpamaan tersebut. Ya, nah waktu Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, situasinya seperti itu. Ya, tapi ingat setelah itu ada kitab-kitab di Perjanjian Baru, bukan? Matius sampai kitab Wahyu. 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di keempat kitab Injil ini ada nubuat. Contoh Matius pasal 24. Kalau saudara baca Matius 24, judulnya adalah khotbah Yesus tentang akhir zaman. Ingat tadi? Ya, sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi. Nubuat. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Khotbah Yesus tentang akhir zaman. Berarti Yesus pun sudah bernubuat tentang bagaimana dia datang kedua kali, bukan? Kitab Wahyu. Kalau saudara buka kitab Wahyu dan baca. Wahyu hanya 22 pasal. Ya, kurang lebih cuma 13 lembar kertas, saudara. Tapi isinya, kalau saudara baca, saya yakin di antara kita tidak ada yang bisa mengertinya, bukan?
Sekarang Bapak Ibu Saudara sudah tahu kenapa. Karena disampaikan dalam bahasa perumpamaan. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, penting nggak mengerti perumpamaan di dalam Alkitab? Sangat penting, bukan? Betul nggak bahwa perumpamaan adalah mengerti perumpamaan adalah kunci untuk kita dapatkan keselamatan? Betul ya? Kiranya Bapak Ibu Saudara terbuka. Ya, lalu kalau begitu bagaimana? Apakah aku bisa mengertinya dengan pikiranku sendiri? Tidak bisa. Yesus katakan, kamu menyelidiki kitab suci. Tapi walaupun kitab-kitab itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang padaku untuk memperoleh hidup. Jadi saudara, maka dari itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam kelas-kelas yang diadakan oleh Zion Christian Mission Center secara gratis. Kenapa? Mari kita lihat polanya. Situasi waktu Yesus datang pertama kali yang tadi kita sudah lihat. Ya, Yesus datang adalah wujud kegenapan, padahal Yesus sudah dinubuatkan. Sehingga saat itu tidak mau datang kepada Yesus sebagai wujud kegenapan di mana Allah bekerja saat itu. Itu tidak akan selamat walaupun mereka percaya kepada Allah. Situasi yang serupa saat ini. Ini yang sangat penting, saudara. Kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, bukan? Dan kita yakin bahwa kedatangan Yesus kedua kali akan membawa kita kepada suatu kerajaan sorga dan hidup yang kekal. Yang selama ini belum terjadi. Kedatangan Yesus kedua kali mesti ada nubuat. Jelas. Itulah kitab-kitab di perjanjian baru. Ya, khususnya kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab yang paling komplit ya tentang nubuat. Kitab Wahyu adalah kitab nubuat, penglihatannya Rasul Yohanes. 2000 tahun yang lalu dituliskan. Apakah hanya dituliskan untuk sekedar pelengkap saja di dalam Alkitab? Tidak, saudara. Kitab Wahyu mesti digenapi. Amin. Ketika digenapi, mesti ada realitas wujud kegenapan. Dan itulah Yesus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali tidak menyesuaikan dengan isi pikiran kita. Dia harus datang sesuai dengan nubuat-nubuat di perjanjian baru. Sehingga situasinya saat ini. Orang-orang Kristen percaya kepada Yesus kalau ditanya, percaya. Walaupun tidak ada di masa dia datang pertama kali, ya kan? Percaya kepada Yesus, berseru kepada Yesus Tuhan, ya percaya, berseru. Tapi hanya itu saja, tidak akan selamat. Tidak akan selamat, saudara. Ya, maka kita akan ada di situasi di mana kita ada di zona nyaman, merasa aman dan nyaman. Udah percaya. Kata pendeta, percaya aja selamat. Ya. Padahal tidak mengerti Alkitab. Tidak peduli dengan Alkitab. Hanya melakukan pelayanan-pelayanan, datang ke gereja setiap minggu. Dengar memang firman, tetapi apakah mengerti seluruh isi Alkitab? Tidak. Kita tidak akan bisa selamat. Kembali kepada Matius 7, saudara. Ya, maka kitab Wahyu adalah nubuat tentang kedatangan yang kedua kali. Maka kita kembali kepada Matius 7 yang menjadi pembukaan di seminar kita malam hari ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus sudah peringatkan. Ini untuk kita sekarang, saudara, ayat ini. Kekristenan. Percaya kepada Yesus. Berseru kepada Yesus Tuhan. Apakah akan masuk dalam kerajaan surga? Dan ditambah lagi, Kristenan melakukan pelayanan-pelayanan. Bernubuat demi namamu. Mengusir setan. Melakukan mujizat demi nama Yesus. Apakah akan selamat? Yesus katakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa yang dimaksud membuat kejahatan? Tidak melakukan kehendak Allah. Kenapa tidak bisa lakukan kehendak Allah? Karena tidak mengerti nubuat di dalam Alkitab. Kenapa tidak mengerti nubuat di dalam Alkitab? Karena nubuat disampaikan dalam bahasa perumpamaan. Kalau begitu, langkah pertama, saudara, belajar mengerti bahasa perumpamaan. Ya, slide terakhir, kita harus mengerti kitab Wahyu. Kunci sebetulnya. Jangan sampai kita menambah atau mengurangkan. Nanti kalau saudara baca Wahyu pasal 22, dikatakan barang siapa menambahkan perkataan-perkataan kitab nubuat ini, dia akan ditambahkan malapetaka-malapetaka.
Barang siapa mengurangkan akan diambil haknya untuk makan dari buah pohon kehidupan, artinya tidak mendapatkan keselamatan. Jadi kita harus mengerti persis wahyu, mengerti dengan detail, bukan dengan pikiran kita sendiri, ya, mendengarkan perkataan orang lain, tapi baiklah kita dituntun untuk menguji, menyelidiki, memverifikasi, ya, memastikan, karena wahyu adalah nubuat. Kalau saudara melangkah sedikit lebih jauh lagi, sekarang adalah masa wahyu digenapi. Berarti ada wujud kegenapan, itulah makanya kita mulai bisa dibimbing untuk mengerti perumpamaan-perumpamaan dalam kitab Wahyu dan mengenali wujud kegenapan. Apa yang merupakan langkah selanjutnya ketika sudah mengerti? Taat, lakukan. Itulah Matius 7 ayat 21. Kunci untuk dapatkan keselamatan. Ya, jadi dengan demikian saudara, kiranya Bapak Ibu saudara bisa menangkap, ya, materi seminar pada malam hari ini. Saya ringkas sedikit lagi, saudara, ya, tidak mengerti perumpamaan, ya, artinya kita tidak akan bisa mengerti nubuat, ya, yang merupakan rancangan atau janjinya Allah yang Allah sudah tuliskan ribuan tahun yang lalu. Ya, kitab Wahyu sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. 4 kitab Injil juga demikian. Tapi selama ini belum bisa orang mengertinya karena apa? Karena belum terjadi, saudara. Ya, maka mengerti perumpamaan sangat penting. Ketika mengerti perumpamaan akan bisa mengerti nubuat. Ketika mengerti nubuat, maka kita akan bisa mengenali wujud kegenapan. Atau dengan kata lain, kita, ya, menguji wujud kegenapan dengan nubuatan yang sudah dituliskan oleh Allah sejak yang sebelumnya, artinya sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, maka saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih untuk bisa hadir di dalam kelas-kelas yang diadakan secara online, ya, kebanyakan, sebagian besar, dan gratis di Center Misi Sion atau Zion Christian Mission Center ini. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dengan firman malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa sumber kebenaran dan kehidupan, kami datang di akhir dari seminar kami pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah menolong dan memimpin kami. Dan kami terus memohon pertolongan-Mu, agar apa yang sudah disampaikan kiranya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semua yang mendengar boleh mengerti mengapa penting untuk mengerti Alkitab secara keseluruhan. Dan terlebih kami boleh dibukakan pikiran kami untuk mengerti perumpamaan-perumpamaan di dalam Alkitab yang merupakan satu rahasia membungkus nubuat atau janji atau rancangan-Mu di akhir zaman ini, agar kami boleh mengenali wujud kegenapan Engkau datang kedua kali, ya Yesus, yang bukan datang sesuai dengan atau menyesuaikan dengan pemikiran kami masing-masing, tapi datang sesuai dengan nubuat di dalam kitab-kitab di Perjanjian Baru, khususnya Wahyu. Kiranya Tuhan yang menggerakkan kami semua yang mendengar, untuk kami boleh datang kepada Zion Christian Mission Center untuk belajar bersama-sama, merenung bersama-sama, dan sungguh-sungguh menguji, menyelidiki, dan memverifikasi, sehingga kami sungguh-sungguh dibimbing untuk mengerti seluruh firman-Mu di dalam Alkitab. Dan sungguh-sungguh kami boleh benih-Mu di akhir zaman ini, dan kami boleh menerima keselamatan yang Engkau sudah janjikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mendengarkan firman dari awal hingga akhir. Semoga kasih karunia Allah melimpah atas hidup kita. Zion Christian Mission Center juga membuka kelas pendalaman Alkitab intensif, mempelajari 66 kitab dari Kejadian hingga Wahyu. Jika haus dan lapar, bisa mendaftar di link berikut. Sampai bertemu di kelas pendalaman Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati.